Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo para Gemini, kali ini aku ingin membaca untuk kalian para Gemini apa yang akan terjadi di kehidupan asmara kalian di akhir 2025 ya. Kejutan apa yang akan kalian dapati di hubungan asmara kalian. Kita shuffle kartunya, kita lihat energinya. Oke, Gemini, di akhir 2025, tepatnya di bulan November, Desember, ya, energi cinta kalian itu ada menunjukkan masa peralihan emosional yang cukup kuat dari luka lama menuju pembaruan cinta dan keseimbangan batin. Ya. Ada energi penyembuhan di sini. Dan ini akan menuntun kamu untuk meninggalkan rasa sedih atau hubungan yang pernah bikin kalian kecewa. Lalu, ada energi cinta baru dan kemenangan, ya. Dan akhir tahun ini akan jadi transisi besar dalam hubungan cinta untuk kalian para Gemini. Dan ini akan menutup bab lama dan membuka ruang bagi hubungan yang lebih sejati dan sehat. Untuk kalian yang single, kamu itu masih membawa sisa luka atau rasa kehilangan dari masa lalu. Mungkin seseorang ini sulit buat kamu lepaskan, ya. Dan ada tanda kamu itu mulai beranjak. Secara sadar, kamu meninggalkan luka itu demi kedamaian diri, ya. Cinta baru ini bisa muncul bahkan dari seseorang yang awalnya kamu tidak pernah menyangka. Ya, mungkin ini teman lama, kenalan baru dengan energi yang hangat, yang tulus, ya. Dan hubungan baru ini justru akan membawa healing, ya. Akan membawa kebahagiaan, akan membawa tawa, ya. Seolah alam semesta itu kasih hadiah kalian setelah menutup bab lama. Ya. Jadi jangan takut untuk membuka hati lagi dan tinggalkan masa lalu yang sudah menyakitkan. Ya. Kamu siap mencintai dan dicintai tanpa bayang-bayang masa lalu. Lalu untuk kalian yang berpasangan atau berpacaran, akhir tahun ini bisa menjadi ujian komitmen bagi kalian. Ya. Ada keinginan kuat untuk membawa hubungan ke arah yang lebih serius, tapi ada konflik atau perubahan besar yang akan terjadi, ya. Mungkin ada perbedaan tujuan, ada perbedaan jarak, ada tekanan emosional, dan kalau kalian bisa melewati fase ini dengan kedewasaan, maka hubungan ini justru naik level, ya. Banyak pasangan akan memasuki fase lebih stabil dan penuh pengertian setelah adanya kejujuran tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing, ya. Jadi cinta sejati itu memang bukan tentang tanpa konflik, ya,
Tapi bagaimana kamu dan dia, ya, kamu dan pasangan kamu, ini tetap saling memilih bahkan di tengah perubahan. Dan untuk kalian yang sudah menikah, ada kemungkinan beberapa pasangan merasa emosional atau membuat jarak batin di awal periode, ya, di awal di beberapa waktu ke depan, ya. Dan bisa karena kesibukan, bisa karena kelelahan atau perasaan tidak dimengerti, ya. Dan salah satu pihak, ini bisa juga keduanya, ini akan mengambil peran penyembuh dan kembali meneguhkan cinta dengan ketenangan dan kasih sayang. Dan menjelang Desember, ya, ada kehangatan keluarga, ada keharmonisan, ada rasa syukur. Banyak pasangan akan menemukan kembali kenapa dulu saling memilih, ya. Keheningan itu bukan akhir, tapi justru itu akan membuat ruang untuk menemukan kedalaman cinta yang lebih dewasa. Jadi memang di akhir 2025 ini bulan pembebasan dan penyembuhan emosional. Dan akan ada cinta baru atau pembaruan cinta lama yang lebih dalam dan waktu kemenangan batin dan keberanian untuk mencintai dengan kesadaran penuh. Oke, kita lanjutkan untuk pesan semesta. Jadi untuk pesan semesta ini ada tanda bahwa cinta dan kehidupan itu tidak harus berjalan lurus atau cepat mencapai tujuan, ya. Kamu itu sedang belajar bahwa setiap pengalaman, baik itu luka, kehilangan, keindahan, adalah bagian dari proses menuju cinta sejati. Jadi tetaplah pada jalurmu, ya. Setelah perjalanan penuh dinamika, semesta ini akan mengingatkan kamu untuk tidak goyah oleh gangguan, oleh ketakutan atau kenangan masa lalu, ya. Cinta yang sejati itu tumbuh ketika kamu itu konsisten dengan niat dan arah hatimu. Semesta ini mendukung kamu, asalkan kamu tidak berhenti di tengah jalan dan meskipun jalannya belum jelas seluruhnya, ya. Ini di sini ada tanda masa detox emosional, ya. Kamu itu harus melepaskan energi lama, rasa bersalah, rasa kecewa, bayangan cinta yang sudah berakhir, ya. Semuanya itu harus kalian lepaskan supaya hati dan aura kamu itu bersih untuk menerima cinta sejati yang lebih baik, yang lebih tulus, ya. Dan semesta ini sedang memandikan kamu dengan energi penyembuhan supaya cinta ini mengalir dan bukan berasal dari kebutuhan tapi dari kesadaran, ya. Ini ada ritual batin yang membawa kamu dari luka ke kebijaksanaan, dari kehilangan ke penyatuan, dan dari kegelapan ke cahaya cinta. Dan untuk kalian yang single, semesta ini meminta kamu untuk tidak buru-buru mencari yang tepat, karena melalui berbagai pertemuan dan perpisahan kamu itu sedang mengenal versi dirimu yang lebih otentik, ya. Dan kalau kamu masih memulihkan diri, cobalah untuk tetap fokus pada penyembuhan dan niat baikmu. Jangan kembali ke situasi yang sudah tidak lagi sehat, ya. Setelah kamu membersihkan segala hal yang tidak lagi sejalan dengan kamu, setelah kamu membalut luka lama, seseorang baru ini akan hadir dengan energi yang berbeda, yang lembut, yang stabil dan penuh cahaya, ya. Untuk kalian yang berpasangan ataupun yang menikah, ya, hubungan kamu itu sedang di fase pembelajaran. Mungkin tidak semua mudah, tapi setiap
liku-liku itu akan membawa ke kedewasaan emosional yang baru ya. Jadi jangan biarkan rasa ragu atau pengaruh dari luar ini mengguncang komitmen kamu. Fokus saja pada apa yang kamu dan dia bangun bersama ya. Setelah ada pembersihan dari ego, dari dendam kecil yang menghalangi kedekatan kalian, itu akan ada penyucian, ada pemaafan, dan itu semua membuat kelembutan dan komunikasi yang lebih jujur. Seolah kalian berdua ini akan menemukan kedamaian baru di penghujung 2025. Jadi memang ya semesta ingin membersihkan kamu ya, supaya cinta yang mengalir selanjutnya bukan berasal dari sesuatu yang dibutuhkan, tapi dari kesadaran dan kedamaian sejati. Oke, buat kalian yang mau personal reading, mau konsultasi, mau ada perbaikan di hubungan rumah tangga ya, silakan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton tayangan ini dari awal sampai akhir, yang selalu mensupport tayangan ini ya, yang selalu memberikan like, share, komen positif, subscribe ya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kebahagiaan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kalian. Oke, para Gemini, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.